Oke guys, proses pick up. Bisa amat yuk. Mantap. Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya guys ya. Kita sekarang di hari Rabu ya. Hari Rabu tanggalnya berapa ya, lupa gua. Tanggal 14 Mei, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 ya. Kita kembali lagi bergabung di channel Lala Move Innova guys. Sebuah channel yang membahas tentang kegiatan rutin sehari-hari ya, ngevlog tentang tarikan Lala Move ya, atau orderan Lala Move ya. Nah di sini kalian bisa belajar ya secara realita ya, berapa yang didapat, kira-kira apa aja kendalanya, dan semoga teman-teman bisa menjadi menjadi inspirasi lah, bisa menjadi yang bagus lah ya buat kalian jalanin Lala Move gitu ya. Oke ya guys ya, ini depan nih ada orang kebingungan, kayaknya dia salah jalan nih. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, sabar aja dulu. Ini aplikasi gue masih matiin ya guys. Nah kenapa gue nggak ke daerah Bitung? Oh Lala Move juga guys. Nah kenapa gue nggak ke daerah Bitung guys? Ya karena tadi macetnya parah banget. Ya jadi gue mau muter balik, gue mau ke arah pergudangan industri pergudangan tuh lewat jalan belakang ya. Mungkin kalau bukan orang sini nggak tahu ya guys. Jadi gue putar balik, tembus ke jalan utama ya. Terus nanti tembus ke belakang itu tuh Mayora ya. Nah itu lewat belakang tuh guys. Oke lagi sih ya, gue nggak bisa lama-lama ya, ngapain juga ngoceh tunggu ocehan lama-lama. Yang kalian mau lihat kan adalah saat orderannya kalau udah pakai stiker ya, gacor nggak? Oke kita lihat aja guys ya, gacor nggak guys? Oke semangat ya guys. Oke guys ya, ini belokan nih ya, ini ke jalan industri ya, jalan industri. Sebenarnya bisa lewat sini nih ya, Pasir Gadung. Nah tetapi gue kalau udah kayak gini kan gue belum isi bensin nih dari kemarin ya guys. Gue mau isi bensin dulu lah biar enak hitungannya. Jadi kita nggak ngerasa, bang lu isi bensin kok mahal amat sih, enggak gitu ya. Jadi supaya kita bisa lebih perhitungannya untung ruginya lebih pasti. Nah kali ini teman-teman ya, karena gue dikasih saran nih sama kalian juga supaya jangan isi Pertalite ya, lebih baik isi Shell demi kelangsungan mobilnya teman-teman. Karena kan kita cicilan 5 tahun ya guys. Jadi yang penting 5 tahun tuh sehat gitu. Nah ya penting ya udahlah, jadi kita mau coba ikutin juga ya, benar juga sih. Gue hitung-hitung juga memang ya, kalau sekalinya jebol ya kita ruginya rugi bandar ya guys. Anggap aja ini sekaligus biaya perawatan gitu ya. Ya biaya perawatan tuh udah langsung di bensinnya gitu loh guys. Ya. Ya udahlah ya guys, ayo kita semangat guys. Oke, bro, gue isi 14 liter aja, gila 14 liter. Ini shock sih. 14 liter gue pakai Sylvie Power ya supaya dia bersihin itu injektornya. Ini 190.000 guys. Balik modal kan nih guys. Aduh pusing pala BRB, balik modal kan nih guys ya kan. 190.000 loh guys. Ini aja cuman turun 2 batang 14 liter itu 19.000. Anjay gila. Nanti gue masih hitung lagi deh ya, berapa kira-kira selisihnya. Kalau cuma selisih 50.000 masih oke, tapi kalau selisihnya 100.000 lebih kayaknya gue Pertalite aja deh guys ya. Oke guys, kita mendapatkan orderan perdana guys ya. Orderan perdana tadi kita udah isi Shell, kita udah hitung-hitung. Sebenarnya kalau isi Shell itu guys ya, kita jaminan bensin bagus itu ya nggak usah diragukan lah, Shell ya guys ya. Tetapi memang secara hitungan ekonomis itu kok gue ngerasa rugi 1 juta ya. Jadi gini guys, setiap kali kita isi Pertalite, oke lah, setiap hari kita jalan tuh misalkan 200 km setiap hari misalkan. Nah 200 km dibagi average 14 kilo atau 15 kilo kilometer per liternya, kayaknya lebih untung Pertalite sih guys ya. Lebih untung. Selisihnya bisa hampir 1 jutaan 1 bulan guys. 1 juta itu kok bisa pakai buat ganti oli yang bagus, ganti filter solar dan macam-macam. Kayak kemarin gua ganti filter oli di Shell itu sekitar 400 ribuan ya, sampai 500 ribu lah guys ya kira-kira ya. Jadi kayaknya ya lebih baik memang Pertalite sih guys. Ya mungkin buat teman-teman ada perhitungan lain ya silakan gitu ya teman-teman. Karena kalau 1 juta sebulan tuh kayaknya mepet banget ya. Kita kan problemnya bukan di situ. Problemnya itu adalah mobil ini bukan cuman untuk Lala Move doang ya. Kadang-kadang juga buat kita jalan dengan keluarga dan macam-macam, dan itu kan otomatis pengeluaran bensin juga kan. Nah jadi di situ guys yang kita ini, mungkin kalau mobil gua nanti Grand Max ya, kalau Grand Max itu kan memang buat ini ya, buat niaga dan argonya juga gede gitu, mungkin gua isiin Shell masih oke lah kalau Grand Max ya. Tapi kalau Ayla begini kayaknya nggak dapat, untung ruginya tuh tipis teman-teman ya, untungnya tipis.
Oke, ini gua lanjut dulu lah ya biar fokus ke jalan guys. Oke, ini guys ya 3 menit lagi nyampe. 3 menit lagi nyampe guys. Jadi kalau jaraknya masih 5 kilo itu masih oke lah ya. Ini kita ke arah mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita ke Gunung Sindur ya, bawa jagung 10 karton Indomie katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa, 10 karton kayaknya di belakang masih bisa, kalau nggak di tengah nanti ya. Itu 103.000 ya, lumayan panglaris teman-teman. Jadi kalau 100 begini kan kita tinggal main ritasi, ngerti nggak main ritasi? Jadi acuannya begini guys, di bawah jam 12 siang lo mesti sudah dapat punya penghasilan 200.000. Di atas jam 12 siang ya, atau sebelum jam 6 sore lu udah harus dapat 200.000. Nah gitu strategi pengaturan tarifnya guys. Nah setelah itu ya udah nggak usah maruk, kasih orderannya ke orang lain juga ya. Ayo guys ya, kita semangat guys, udah deket nih. Oke guys, proses pick up. Sama tuh. Mantap. Gunung Sindur. Ya, lamun tuh bisa di tengah baik kan. Tuh bisa ditutup ya kayak. Guys, kita siap jalan ya guys. Beratnya 100 kilo. Nih. Kuantitinya 100 kilo tuh ya. Jadi kalau 100 kilo itu teman-teman ya, terus jangan berpikir, "Wih, berat banget ya, berat banget." Ah, udahlah ya. Itu mah udah di rumah aja, mendingan nge-grab aja lah kalau kayak begitu mah. Jadi gini guys ya, 100 kilo itu kalau kalian pikir ya itu berat, kalian mikirin tuh kalau nge-grab. Kemarin saya dapat Grab itu ya 21.000, saya masih ingat 21.000 itu nge-grab itu. Yang naik guys itu 2 orang, satu nenek-nenek, satu anaknya. Nah sekarang saya tanya, itu 2 orang kalau dijumlahin berapa tuh berat kiloannya? Ya, kalian bawa 100 kilo orang itu kok berasa happy ya dengan 21.000 ya gitu guys. Sementara kita 100 kilo barang ya itu merasa berat gitu ya, aneh ya. Ya makanya ayo guys ya, aduh mesti pinter-pinter kita menghitung, kalau enggak kita ngerasa barangnya berat gitu. Barangnya berat bang, nggak mau minta uang tambahan gitu mah guys, udah mendingan berat ya, sulit teman-teman kalau kayak gitu mah ya. Nah ya, jadi kita lanjut guys, kita kirim guys. Ini mah enteng banget 100 kilo ini. Kita mau cari orderan malahan. Oke, sekarang kita udah masuk Jakarta Merak ya, lewat jalan tol guys. Orangnya bilang, "Pak, lewat jalan tol aja, ntar tolnya saya ganti." Mantap ya. Jadi teman-teman, kita masih ramah ke customer, supaya customer juga ibaratnya tuh ada rasa nggak enak sama kita ya. Dan bang, kalau lu lagi ngirim begitu kan suka bete tuh, suka ngantuk, suka boring kan. Nah itu gimana bang? Nah lihat ya, gua nonton dia guys. Gua nonton dia nih ya, idola gua nih, wede Bang Wandi Gustiande, mantap guys ya. Oke deh, gua lanjut kirim ya guys, mau bayar tol depan. Oke guys, gua baru aja keluar dari pintu tol Tangerang guys ya. Tiba-tiba dari Karawaci ada panggilan guys ke Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal tuh searah dengan Gunung Sindur guys. Ya, langsung gue order, masuknya tuh gue pencet doang dia langsung masuk. Itu akun prioritas guys, nggak pakai ada hitungan 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya kalau di handphone gue ya. Cuman nggak tahu juga kalau di handphone kalian gimana. Langsung masuk, jadi gue diminta untuk pick up tuh ya 4 km. Ini gue masuk tol nih, gue berkorban tol nih 8.000. Karena apa? Gue pengen cepet, yang belakang kan frozen food, masih dikirim cepet gitu ya guys ya. Cuman ya kita masuk Kelapa Nunggal gimana guys, 142.000 ya. Oke dah guys ya, mudah-mudahan kita semua kejar nih waktunya, soalnya lancar sih tol juga. Ayo semangat ya guys. Nah ini kita masih buru-buru nih guys, kita sudah ada di komplek ruko-rukonya ya. Kita masih buru-buru pick up supaya si pengirim pertama tuh tidak ngerasa nunggu terlalu lama guys. Ayo guys, kita buru-buru guys ke blok B guys ya. Oke guys, barang udah dimuat guys. Mantap jiwa nggak guys? Wow, Cikupa Gunung Sindur, Cibodas Kelapa Nunggal. Sekarang kita kirim ke Gunung Sindur dulu guys ya, karena itu frozen food. Kita mesti segera kirim ya. Nih sorry ya Bapak Ibu semua ya, kalau memang teman-teman ini pesannya reguler, ya mohon maaf ya, suka begini memang ya. Jadi kadang-kadang memang kita itu sebagai driver dilema kan, Bapak Ibu bayarnya reguler ya. Reguler itu kan tergolong tarif reguler gitu ya.
dan Lalamove itu mengizinkan bahwa reguler itu boleh 2 orderan searah, dan ini kan searah ya. Jadi kalau frozen better ya, lebih baik Bapak Ibu itu apa namanya, prioritas gitu. Aduh, dia pakai GoPay lagi, ada-ada aja. Aduh, bener lah ya. Bang, barangnya apa bang? Tuh 100 kg lagi karung ya, tapi bersih guys, makanya gua taruh di atas kursi itu ya, dilipat ya. 200 kg guys, ayo Ailam bisa. Mesin duit tuh udah dikasih apa namanya, shell, mesti kuat nih Ayla ya, seger kan shell itu. Padahal gue mau Alfamart apa, nggak jadilah, ntar dulu ya guys ya, pengiriman barang ekstra cepat. Wow, barusan tadi gue bilang di video bahwa di bawah jam 12 kita harus sudah ngantongin 200.000, dan ternyata doa kita dijawab instan sama Tuhan yang Maha Kuasa ya guys ya. Jadi langsung ya, instan dapat orderan nih, gue kasih lagi dah lu. Jadi total berapa guys ya, 245.000 ya. Udah pasang stiker, tenang lah, gue nggak pusing meskipun dipotongnya 20%, tapi ya hati adem ayam lah guys ya. Gimana, gacor nggak menurut kalian guys? Semangat ya. Oke, pagi-pagi di jam 9.51 ya, kita mendapatkan orderan 2 searah guys ya, 100 dan 142.000. Jadi total kita akan membukukan keuntungan ya, atau membukukan pemasukan sekitar 250.000 ya, 200 karena nanti tol dibayarin dia juga. 240.000 guys ya. Lumayan gak guys? Lumayan nggak? Aduh, jangan diem-diem aja. Aduh, ini sekali jalan nih guys ya. Ini gua ada di daerah Lipo. Ayo guys, semangat ya guys. Kalau kalian anggap berat Lalamove, jangan jalangin Lalamove guys. Kalian nggak kuat, biar saya aja. Ayo semangat ya guys. Oke guys ya, kita sudah drop barang dan sekarang kita mau menuju ke pengiriman berikutnya ya, Kelapa Nunggal ya. Kita lihat jaraknya berapa ini. Yo Pak, makasih ya Pak. Ya Pak. Oke guys, kita udah tinggal berapa ya, 12 menit lagi, deket banget dari Gunung Sindur nih guys. Tapi panas juga ya hari ini ya. Dan ini kebetulan jam 12.31 ya guys ya. Jadi kita masih tunggu nih ya, kita masih tunggu supaya nanti ada orderan ke daerah Jakarta Barat atau Tangerang ya. Gue sih cari yang Tangerang. Ini mah tuh pabrik ini guys. Aduh ya, langganan nih guys. Ayo semangat guys. Aduh guys. Titiknya mah di sini guys nih. Titiknya mah di sini nih. Tuh yang ada warung tuh ya, titiknya tuh depan tuh yang ada warung. Ternyata guys, pantesan ditanya orang sini, waduh nggak ada yang tahu pabriknya di mana gitu, gudangnya di mana. Terus saya coba telepon katanya ke yang pembeli nih. Jadi pembeli ini katanya calo begitulah bro, jadi kayak dropshipper begitu. Coba Pak, Bapak hubungin aja nomornya. Nah baru tuh diizinin menghubungi nomor yang si penerima. Ternyata guys jaraknya masih 5 kilo lagi dan kita salah jalan. Ini mah jalan menuju gunung itu, pemecahan batu itu, gunung batu itu, gunung kapur apa gunung apa itu namanya ya. Ayak baik ya. Tadi titiknya mah di pabrik ini guys nih, titiknya di pabrik ini nomor 27 nih. Kita mau udah pede aja akhirnya ya, kita nyampe. Pas ditanya, oh bukan Pak, ini bukan yang pabrik itu gitu. Nah kalau kayak gini gimana? Ya udah, kita nggak usah ribut sama customer. Ingat aturan pertama, kita tidak boleh ribut sama customer. Customer kita kirimin gambar lucu sambil orang ketawa gitu, ya Kak maaf nih titiknya jauh. Udah sambil ketawa aja. Dia juga pasti ngerasa nggak enak teman-teman sama kita ya. Apalagi kita kasih lihat nih jalanannya begini guys, dari tadi jalanannya begini, anjay gila. Aduh Ayla gua ini temenan main di lumpur, baru kemarin gua cuci 35.000 ya. Nggak apa-apa lah guys ya, ini namanya resiko ya. Ibaratnya kita mau jadi petinju ya, pasti kadang ada lecet-lecetnya siki-siki lah ya. Kalau kita jadi pengirim barang, pengantar barang ya pasti juga ada salah peta ya. Ini mah wajar lah guys ya. Yang penting kita jangan marah-marah sama customer, santai aja, santai ya. Ayo guys, semangat guys.
Oke guys, kita sudah kirimin barang tadi ya. Yang kedua, sekarang kita tinggal cari arah Tangerang atau arah Jakarta guys. Ya biasanya di sini kelapa nunggal tuh banyak banget teman-teman. Jadi kita akan coba lihat ya, apa namanya, orderan guys. Semoga gacor, semoga dapat ya. Sama Grab juga kita hidupin teman-teman, supaya siapa tahu ada orang-orang yang pengen ke bandara atau ke daerah Tangerang guys ya. Oke, semangat ya guys ya. Nah sekarang kita di Kelapa Nunggal nih, lagi cari tempat buat sarapan dulu guys. Aduh dari pagi belum sarapan nih guys. Nah ini ada Alfamart sih, cuman males nyebrangnya, jadi gue di seberangnya aja. Gue juga dihidupin Grab ya di sini. Grab gue dihidupin ke arah Cikupa ya, ke arah Cikupa ya, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Terus kemudian juga kita juga apa, hidupin Lalamove juga ya. Biasanya sekitaran jam 2 itu mulai ada pengiriman lagi guys. Oke guys ya, kita mesti apa, tungguin dulu guys ya sambil sarapan. Oke guys, kita udah selesai makan ya, makan cepat aja karena udah mengarah jam 2 nih. Kita ini ada di sini sekarang guys posisinya ya kan, tadi kan kita ambil kanan. Nah ini nanti guys kita ngambil kiri, kita nanti akan putar balik, kita ke daerah Gunung Putri ya. Gunung Putri ini biasanya banyak orderan guys. Oke ya, yuk kita gaskan guys. Oke guys, kita lagi ada di Pertamina nih karena mesti toilet dulu biasa sebentar. Nah ini guys, kita ada di posisi yang sangat menggalaukan ya. Kalau kita ada di, kita kan posisinya di sini nih. Nah tadi kan kita turun tuh dari bawah tuh, dari Kelapa Nunggal sini kan ya, dari Kelapa Nunggal ya kita jalan sedikit. Nah di sini ada persimpangan nih, kanan ke Gunung Putri, Cibinong. Ini atau Citerep nih ya, Citerep. Nah Cibinong, ini galau nih antara Gunung Putri, Cibinong, Citerep nih, ya kan? Ini galau nih guys ya. Karena ini kalau di peta yang paling bagus itu Gunung Putri ya, terus kedua Cibinong, Citerep nih sepi. Nah ini kalau menurut info dari Lalamove nih, nah kita kayaknya ke Gunung Putri ya guys. Gunung Putri nanti kita masuk ke jalur sini nih. Tadi kita lewatin jalur sini, terus nanti kita masuk, terus ini kan jalan raya, jalan si Cibinong ya, mungkin daerah-daerah sini lah guys ya. Nah ini jalan Gunung Putri ini. Nah ini legenda wisata, tujuan kita legenda wisata nih guys ya. Oke deh guys, kita coba ke jalan situ ya guys ya. Yuk, mudah-mudahan ada. Oke guys, kita sudah keluar tol Serpong. Anjay gila, dari Cibubur. Iya dari Cibubur tadi gue ya guys. Dari Cibubur ke Serpong 30 menit doang. 15.39 guys. Gile. Sengaja tadi gue guys, karena tadi Grab sebenarnya ada orderan ya, cuman Grab gua cancel ya, langsung gua matiin aplikasi karena gua nggak mau kelempar ke sana ke sini. Karena jam 5 atau paling nggak jam 6 gua masih jemput bini gua kan. Jadi gua main jarak pendek aja. Gua main di daerah BSD Tangerang aja, BSD ke BSD gitu kan ya, seru kali ya. Oke, kita cobain yuk, siapa tahu ada orderannya guys. Oke, hujan guys, hujan deras guys. Apakah kita tetap nyalakan aplikasi atau kita mau rehat dulu ya? Aduh, ini Grab jangan hidup dong. Kalau Grab hidup tuh paling males Oh enggak, tidak aktif guys. Nggak tahu gimana gua kalau Grab tuh kayak kurang cocok gitu. Ya, ini kita exit dulu lah ya. Nah ini guys, ya mantap nggak guys? Nah guys, kita semangat lah guys. Oke guys, hujannya deras banget guys. Gila, jalanan nggak kelihatan, kecepatan cuma 40 guys. Aplikasi gue matiin dulu ya guys ya. Aplikasinya gue matiin karena pertama juga nggak guna. Nggak mau gue keluar dari mobil basah-basahan ngangkat-ngangkat barang guys. Nggak mau, udah jam 4 juga guys ya. Mendingan kita rehat-rehat ya, cari tempat santai. Nih, aduh, hari ini belum maksimal nih guys, ya belum maksimal. Oke guys, kita cari putaran balik guys. Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Tepat di hari ini tanggal 15 Mei 2025 guys. Gue ada di kampung orang nih guys ya, gue lagi jalan tembusan ke Karawaci. Hari ini videonya digabung dengan yang kemarin ya guys. Karena kemarin itu nggak maksimal ya, karena gue mungkin kesiangan kali ya atau gimana kali ya, jadi intinya nggak maksimal lah teman-teman. Terus kalaupun ada orderan kemarin dari Kelapa Nunggal itu orderannya ke Jakarta Barat guys, dan nggak tahu gimana gue tuh kayak kurang serp gitu, karena
Mungkin tersugesti ya, karena dari Kelapa Nunggal itu gue cuma butuh waktu 30 menit ke Serpong guys ya, meskipun cuma bayar 60.000 tapi 30 menit nyampe. Jadi gue udah males gue muter Jakarta lagi gitu loh, udah bawa-bawaan kayak gitu guys ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang mengganggu pikiran kita pada saat kita melakukan taksi online seperti ini lah guys ya, pengiriman barang gini ya. Padahal harusnya nggak boleh begitu ya guys. Harusnya kita tetap pada target, yaitu targetnya 5 pengiriman per hari ya, atau 300.000 per hari. Nah kemarin dapatnya berapa bang? 200.000 ya, 190.000 berapa gitu bersihnya. Nah jadi guys di pagi hari ini juga gue nggak bisa nih, padahal ini tanggal bagus banget ya untuk ganjil genap juga, tapi gue nggak bisa melakukan online karena gue harus menjalankan pekerjaan gue yang lain juga, yaitu sebagai izin asuransi ya. Jadi hari ini ada nasabah gue yang dioperasi ya dan membutuhkan biaya 70 juta. Gue lagi mengurusi mengurusi klaimnya nih. Ini gue mau ke rumah sakit Siloam guys. Jadi gue habis nganter bini gue ke Bitung, gue masuk jalan kampung, tembus nanti ke Karawaci, Lipo Karawaci atau Siloam Karawaci ya. Nah jadi gue baru bisa on beat lagi itu di jam 1 lah ya, habis jam kunjungan itu selesai. Jadi sekaligus gue mau ketemu marketingnya rumah sakit ya, gue juga mau ketemu dengan nasabah juga gitu ya. Karena gini ya guys ya, ada juga yang bilang begini, bang kalau misalkan gue cicil mobil untuk Lalamove gimana bang? Gue saranin jangan ya guys. Lalamove itu justru kan gini guys, kita gabung Lalamove itu sebisa mungkin jangan cicil mobil baru atau apa guys. Alasannya kenapa? Ya kan Lalamove udah kasih kita kebebasan, nggak perlu pakai mobil odong-odong juga selama mobil itu bagus, surat-suratnya lengkap. Ya Lalamove itu cuma ngeliat surat-suratnya guys, STNK-nya aktif nggak, ya pajaknya aktif nggak gitu loh. Ya bahkan kalau mobil odong-odong pun, tapi kalau misalkan surat-suratnya lengkap gitu ya, maksudnya bener-bener tuh misalkan teman-teman punya pickup odong-odong gitu yang udah 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun gitu ya, itu coba aja daftarin guys. Yang penting surat-suratnya lengkap, karena nanti akan dilihat STNK-nya guys. Nah, jadi janganlah coba teman-teman berhayal untuk kaya dengan cara cicil mobil khusus Lalamove. Kalau saya ya, kalau gue ini kan guys cicil mobil ya karena memang terutama mobil kecil begini ya, karena pertama menunjang pekerjaan gue di asuransi, itu yang pertama. Terus yang kedua menunjang pekerjaan gue di multi level juga ya kan. Nah terus yang ketiga ya pengiriman barang ya sedikit banyak juga nolong masuk ke gang-gang sempit juga ya. Tetapi untuk hidup gue full di Lalamove ya itu masih berat guys, jujur aja masih berat, apalagi kalau tarifnya mobil kecil gini kan murah. Buka pintu aja itu 21.000 kan, 21.000 potong 20% ya kurang lebih 18-19.000 lah. Oh ya teman-teman bayangin sendiri ya, untuk dapetin uang cicilan itu kan, andai kata cicilan tuh 4 juta per bulan ya, 4 juta per bulan tuh cicilan, belum termasuk operasional bensin aja kita pakai Shell misalkan atau pakai Pertalite ya. Nah itu aja biayanya berapa guys, bisa 6 jutaan lebih guys ya, 6 juta sampai 7 jutaan. Anggap aja 100.000 per hari itu udah 3 juta, jadi 4 tambah 3 berapa, 4, 5, 6, 7 juta guys. Kalian harus punya penghasilan paling nggak 15 juta per bulan, betul nggak? Nah kalau kalian bang, tapi bang gue yakin bang ini, nah kalau lu mau kayak gitu mobilnya jangan mobil kecil kayak begini, ngejar itunya susah, belinya mobil van. Tetapi kalau mobil van inget ya harus punya ekstra penghasilan, karena lagi-lagi kalau ngandelin Lalamove nanti kalian ketemu customer yang rese, terus dia report, dia bintang 1 ngasih kalian, terus nanti kalian diputus mitra, gigit jari ya, ujung-ujungnya ditarik leasing mobilnya. Ya janganlah guys ya, maksud gue kita realistis aja ya. Bisnis Lalamove ini memang nggak bisa bikin kita kaya raya, tetapi cuman bisa bantu-bantu lah, nambah kehidupan teman-teman ya. Intinya gini lah ya, kalau kalian masih punya kesehatan ya, waktu ya, daripada di rumah terus bingung cari kerja apa, Lalamove oke. Tetapi kalau teman-teman udah punya duit dari Lalamove ya, teman-teman harus punya usaha, misalkan buka warung kek, buka pecel lele kek ya, buka bakso kek ya kan. Dari Lalamove kan teman-teman tahu nanti, oh channelnya dari sini kirim ke sini, oh si ini ternyata ngambilnya di sini. Itu dari situ gue tahu bro. Makanya gue kalaupun gue ngumpulin duit lagi, gue pengen buka warung bakso gue, karena gue tahu ngambilnya di mana gitu ya. Di Tangerang ini pabriknya di mana gue tahu, terus suplainya kemana juga gue tahu. Nah itu gue catetin tuh, oh si ini ngambilnya di sini, ini ngambilnya sini gitu ya. Jadi hal-hal seperti inilah guys yang ibaratnya tuh kita mesti pintar-pintar gitu dalam mengatur atau mengelola keuangan guys.
Semangat ya guys, ini udah 6 menit 36 nih ya. Meskipun nanti gue percepat videonya, tetapi paling gak gue bisa kasih lu semua tuh sebuah pandangan gitu ya. Jangan pernah lu andalkan hidup lu di Lalamove. Ya ini omongan gue nih, pegang nih. Jangan pernah lu andalkan hidup lu di Lalamove, Grab, terus di Gojek. Jangan pernah, karena status kita tuh cuman mitra. Ya, status kita cuman mitra. Kalau ada lu kena bintang 1, putus mitra, lu nggak bisa demo, nggak bisa lu ada kekuatan hukumnya, nggak ada. Ya, status kita tuh cuman bayangan ya. Jadi jangan lu harapin ya. Waktu kemarin waktu gua di kantor ya, ada orang yang minta tolong lah Pak, kasihlah kebijakan Pak. Itu saya belum narik uang saya di wallet Lalamove Pak. Itu ada nilainya 500.000 Pak. Saya mau bayar cicilan Pak. Orang Lalamove cuma bilang apa? Nggak bisa. Angus guys. Uang wallet dia angus. Gila lu bayangin, terus gimana dia hidupnya? Sedih. Makanya gue di sini kasih saran nih sama teman-teman semua nih ya. Jangan pernah menggantungkan hidup lu di Lalamove, Grab, Gokar, ya Gojek, itu jangan pernah guys. Ya, selama kita belum diputus mitra ya kita kerja dengan baik. Tetapi kita juga harus sadar, hari ini mungkin gue putus mitra, ya udah gue ikhlas gitu. Ya, teman-teman harus sadar situ. Jangan gimana sih ini gini. Makanya gue selalu bilang begini. Jangan pernah ributin uang kecil sama customer. Ya, jangan pernah ributin uang kecil sama customer. Kadang kayak kemarin ya, si customernya ini salah ngasih titik, bre. Pada saat salah ngasih titik nggak tanggung-tanggung 5,5 km 20 menit perjalanan. Kesel nggak hati? Kesel. Ya, marah nggak? Marah. Tetapi ketika customernya telepon, ya Bu, ya ini titiknya salah nih Bu. Gini aja deh, saya akan kirim ya secepat mungkin nih ke titik yang baru ya. Terus dia nanya, Pak ini nanti ada biaya tambahan nggak Pak? Ya gue bilang nggak usah. Udah nggak usah, ikutin aja. Udah yang ada di situ ikutin aja sesuai dengan aplikasi. Bener Pak? Iya bener. Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Karena kenapa teman-teman? Yang nelpon itu karyawan. Karyawan, lu mau gimana? Lu bergerak susah, minta duit susah, ya nggak? Belum tentu dia punya duit juga buat ngegantiin kita punya ongkos, punya tarif. Tapi kita membutuhkan apa dari dia? Bintang 5. Kalau sampai dia nggak senang hati sama kita, dia kasih bintang 1. Prestasi lu, reputasi lu yang lu sudah bangun dari orderan pertama sampai ke sekian ratus, sampai sekian ribu, lu sia-sia. Berapa banyak orang yang disuspend nih, ngerasa, gue udah 3.000 pengiriman, gue udah 5.000 pengiriman. Tiba-tiba kena suspend. Gara-gara apa? Ngeributin duit kecil. Ngeributin, gue gak mau ngangkat, ini kan gue hanya driver, gue gak mau ngangkat bantu. Padahal mah kita ngangkat juga cuman speak doang guys. Kecuali ya gue pernah nemuin ibu hamil guys. Ibu hamil, ya kan, dia mau ngangkat. Gue bilang, ibu jangan ngangkat, ibu duduk aja di situ. Udah, ibu duduk aja, saya ngangkat. Padahal dia bayar cuma 16.000 guys. 16.000. Karena gue waktu itu ambil Argo Polling, karena ya udahlah searah lah. Gue pengen tahu Argo Polling nih untuk jarak deketnya kayak gimana sih. Ternyata bawa kati atau peti jeruk tuh, peti jeruk buah-buahan tuh, ternyata dia dagang buah guys. Ya gue dalam hati ngenes, mobil gue baru keluar nih, baru keluar dealer guys, bawa peti buah. Sedih nggak sedih, marah nggak marah, cuma di depan customer ya udahlah, anggap aja emak sendiri, lu mau gimana. Tapi akhirnya ya kebaikan kita begitu, mungkin dia lihat kali ya kita baju rapi, kita ngangkatin begitu, ngangkatin buah ya guys. Dikasih 50.000 sama dia. Kasih 50.000. Aduh, terus apa namanya? Ya gue senyum aja, ya udahlah gitu. Ibaratnya ya udah win-win solution kan. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Teman-teman, ya ini pesan gue ya. Pertama, jangan pernah ributin duit kecil sama customer. Ya. Kedua, ya kan, status kita ini bisa di DM putus mitra tuh kapan aja. Jadi jangan jumawa, jangan kita sombong. Mau kita punya 5.000 pengiriman kayak 10.000 pengiriman, setiap hari tuh status kita tuh bergantung kepada bintang satunya si customer. Ya, customer bisa report apa aja loh. Customer report dia duduk di rumah enak, lanjutin kerja, lanjutin hidup. Kalian di report nih, si drivernya nggak cukupan, drivernya begini, meskipun itu hoax ya, tetapi kalian repot ke ngurus ke kantor, ngurus apa, ini ngeri. Gue sih nggak mau, jujur aja gue nggak mau urusan sama kayak begitu ya. Terus jangan pernah cicil mobil untuk Lalamove, terutama salah mobil ya, kayak mobil kecil, MPV, sedan MPV gitu. Aduh, jangan lah guys. Jangan, gue saranin jangan. Ya. Nanti hidup lo akan susah.
ya. Kalau van gue nggak tahu ya, van itu kan harga cicilannya masih sama ya dengan Alia gitu yang 4 jutaan. Kalau van masih, gue sih perhitungan gue sih masih oke sih harusnya sih kalau van ya. Tapi kalau MPV sama ini enggak lah guys, enggak, gue saranin jangan. Ya paling itu aja lah teman-teman ya, tausiah sedikit tausiah lagi ya, karena gue ini aja sayang sama teman-teman yang udah punya akun bagus-bagus terus disuspend gara-gara perkara kecil, gara-gara teman-teman ada yang ditelepon begini, gila, gue ini pak, bapak di mana nih, kok barang saya belum nyampe sih pak, ini mapnya diem aja, saya lagi makan, udah oke makan di warteg. Itu orang nggak senang hati teman-teman begitu ya. Gue nih kadang lapar guys, tapi gue ngakalin nih. Caranya gimana? Pergi ke dekat-dekat pom bensin, dia kan bisa ngeliat dong di peta dong. Pergi ke pom bensin ya, terus gue makan buru-buru, tutup dulu makan ya kan, sekitar 5 menit kelar. Nggak ada kita nyebat gitu, nggak ada ya. Kalau teman-teman lagi nyebat mau ngerokok ya ngerokok mobil aja, nggak apa-apa kan, itu mobil kalian. Minum semua gue sambil nyetir guys, jadi nggak ada gue waktu gue santai dulu lah nungguin orderan kedua. Jangan guys, kalau bisa reguler kalian kirim cepat juga nggak apa-apa. Anggap aja kalaupun itu rezekinya kalian gitu ya. Jadi jangan pernah deh ngarepin kayak begitu, karena teman-teman resikonya ke akun kalian. Dan kalau akun kalian itu udah jelek guys, lu mau terapi gimana juga susah ya. Paling itu aja lah guys ya, gue udah aus nih gue banyak ngomong tetapi ya karena gue sayang lah sama kalian driver baru ya, terutama yang pakai yang pakai itunya gue tuh, namanya kode referral ya. Makasih juga, gue yakin kok kalian kalau pakai kode referral gue kalian dapat 20.000 kan ayo ngaku ya udahlah, paling itu aja lah guys ya. Terima kasih ya buat semuanya ya, jangan lupa bantu like dan subscribe, dan sampai ketemu lah di video-video berikutnya ya. Bye bye. Oke, halo guys, ada yang nanya ya, Bang, manfaat pasang stiker itu apa sih? Nih kayak gini nih ya. Ini lu bisa setting nih di sini ya, lokasi. Tuh lihat, Pandeglang gua mau 4 lokasi, Kota Serang 1, Kota Cilegon 1 ya. Dan ini tuh ya. Semua gua bisa pasangin lokasi-lokasi yang sesuai dengan orderan sedan ya. Nah, ini ya. Tuh lu lihat tuh. Titik pengantaran. Nah, ini semua bisa dimaksimalkan pada saat lu pasang stiker ya. Jadi tujuannya itu apa sih ya? Karena seringkali kan kita itu kalau ngirim barang oke lah dapat tujuan argo gede, argo kakap, tapi pas di sono sepi kan, nggak dapat orderan. Nah, filter ini yang bagus guys.